Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, bantu kami untuk memiliki iman seperti Sakeus. Orang yang jujur apa adanya dan mengakui dengan segala keterbatasan, kerapuhan, keberdosaannya, dan mau mencari Tuhan. Bantu kami ya Bapa, supaya kami bersikap seperti Sakeus. Terbuka dan membuka diri atas rencana dan kehendak-Mu bagi kami semua. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita belajar dari Sakeus, seorang pemungut cukai, seorang yang dianggap berdosa, seorang yang amat kaya. Saya merasa bahwa Sakeus mengalami pergulatan batin, perjuangan batin, antara tudingan nyinyiran banyak orang sebagai pemungut cukai yang dianggap sebagai penindas, kolaborator bangsa penjajah. Dia pasti disingkirkan oleh banyak orang, dan tak seorang pun yang mau mungkin bergaul dengan dia. Tetapi hatinya terpikat kepada apa yang ia dengar tentang Yesus. Dan itu yang membuat dia kemudian mencari dan berusaha untuk tahu siapa Yesus itu. Tetapi ia punya kelemahan fisik, badannya pendek, sehingga ia tidak mampu melihat siapa Yesus di kerumunan ribuan orang yang bersama Yesus. Tetapi dia tidak kehilangan akal, kehilangan cara, kehilangan kreativitas. Maka dia menaik sebuah pohon, dan disitulah kita lihat perjumpaan antara Yesus yang terpikat dan terikat dan termagnetis dalam hati Yesus. Yesus menengadah ke atas pohon dan mengatakan, Sakeus, turunlah. Dari mana Yesus tahu bahwa itu nama Sakeus? Tapi kita lihat bahwa Tuhan itu mengenal kita satu persatu. Turunlah. Aku ingin mengunjungimu, masuk ke rumahmu. Wow. Dari pribadi yang disangkal, dituding, dinyinyiri, ditolak oleh masyarakat. Orang yang dikagumi oleh begitu banyak orang bersedia hadir di rumah seorang pendosa. Seorang yang dianggap tidak punya arti dan makna, bahkan disingkirkan, dijauhkan. Yesus mau datang kepada seorang yang bernama Sakeus. Seorang pendosa, seorang yang amat kaya. Dan Sakeus tersentuh sekali. Sungguh-sungguh tersentuh, sungguh-sungguh terpikat, sungguh-sungguh terpesona dengan penerimaan Yesus apa adanya itu. Dan Sakeus mengatakan, seandainya aku telah menindas orang dan mengambil uang orang, akan kubalas 4 kali lipat. Suatu perubahan dalam diri Sakeus sebagai seorang pemungut cukai, dia akan mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang telah ia dapatkan. Dan Yesus mengatakan, anak Abraham, dialah anak Abraham yang harus diselamatkan. Dan Yesus datang untuk orang berdosa. Saudara, beberapa hal yang mungkin bisa kita renungkan, kita terima pengajaran dari Yesus ini adalah bahwa yang saya lihat di situ adalah kejujuran dari Sakeus tentang situasi batinnya, ke pergulatan batinnya, dan Tuhan memahami pergulatan batin setiap orang. Sekali lagi, Tuhan memahami, mengerti pergulatan batin setiap orang. Dan Yesus tahu namaku masing-masing, nama kita masing-masing.
Dia ingin masuk ke dalam lubuk hati kita yang terdalam. Tapi lebih daripada itu, dia mengajak kita untuk jujur apa adanya. Dan Yesus menerima kita apa adanya. Keberanian kita untuk menerima diri kita sendiri apa adanya. Berdamai dengan diri sendiri. Jujur dengan diri sendiri adalah langkah awal untuk suatu pertobatan. Karena Yesus menerima kita apa adanya. Bukan seperti apa yang seharusnya kita ada, tapi apa adanya. Dan ini penting sekali ketika kita belajar untuk menerima diri sendiri apa adanya. Menerima kelebihan, menerima kerapuhan, at home dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Dan Tuhan, kita persembahkan segalanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima itu. Aku datang untuk orang berdosa. Kesadaran akan keberdosaan ini merupakan sesuatu yang penting supaya kita tahu bahwa Allah itu sungguh-sungguh Allah yang rahim, Allah yang penuh belas kasih, Allah yang penuh cinta bagi kita semua. Semoga pengalaman dicintai dan dikasihi oleh Yesus apa adanya membuat kita meruntuhkan gunung kesombongan kita untuk menutup-nutupi, untuk menyembunyikan apa yang seharusnya kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Semoga Anda, saya, kita semua diteguhkan, diangkat untuk menerima hidup kita apa adanya, berdamai dengan diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri apa adanya. Seperti Sakeus. Tuhan memberkati Anda, Tuhan mengasihi Anda, Tuhan menerima Anda apa adanya. Tapi Anda juga harus mencari Tuhan dengan jujur. Dan Tuhan merasakan apa yang Anda alami. Merasakan mengalami perjuangan pergulatan batin Anda yang tak dapat didamaikan, yang tak dapat dipenuhi hanya dengan harta benda. Sakeus amat kaya, amat kaya. Tapi itu tak pernah bisa memberikan kedamaian sejati dalam hatinya. Ingat itu. Semoga kita mencari Tuhan, menemukan Tuhan, bukan kepada apa yang ada di sekitar kita, tapi apa yang ada dalam Tuhan yang ada dalam batin kita. Mari kita masuk ke dalam hati kita dan mengizinkan Tuhan masuk di dalamnya. Semoga kedamaian, keselamatan yang dibawa oleh Yesus juga hadir dalam hidup Anda masing-masing. Dan memberikan damai dan menghasilkan pertobatan yang sejati. Jangan takut dengan kelemahan dan keterbatasan kita. Asal kita punya cara yang kreatif. Seperti Sakeus naik ke atas pohon. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita masing-masing. Ketika kita kreatif dan mencari cara bagaimana untuk berjumpa dengan Yesus. Apapun juga dia jalankan. Dan itulah juga kita. Mencari dan mencari. Menemukan dan menemukan Yesus yang terpikat karena kita jujur apa adanya dengan Dia. Terima kasih. Semoga Anda dilimpahi berkat dan rahmat. Dan Sakeus datang kepada Anda dan membiarkan Yesus masuk ke dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.